Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga diberikan sehat dan juga kelancaran rezeki dan diberikan umur yang panjang. Amin amin. Terima kasih untuk teman-teman yang stay selalu mengikuti video channel Mbah Bon ini dan yang sudah subscribe, like dan komen serta share, dan jangan lupa loncengnya diklik. Terima kasih saya ucapkan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung mengikuti channel Mbah Bon 69 ini, saya ucapkan terima kasih. Stay terus di video ini, cerita mistis yang sekarang ini adalah part ketiga ya. Baik, teman-teman, kita ketemu di sini dengan menceritakan tentang penampakan kota gaib yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu Ventira. Ventira adalah sebuah hutan belantara yang banyak ditumbuhi dengan pepohonan kopi, tepatnya di Desa Nupa Bomba, Kecamatan Tanan Tofea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang berdekatan dengan Kota Palu dan Parigi Motong. Jadi tidak ada habisnya untuk membicarakan kota gaib yang ada di Indonesia. Banyak sekali, selain dari kota Saranjana, juga Ventira, dan masih ada cerita-cerita gaib tentang kota-kota gaib astral, makhluk astral yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang yang ada di Sulawesi. Jadi tidak ada habisnya ya. Khususnya tentang kerajaan gaib, salah satunya adalah Ventira. Selain telah diceritakan di video Fatwa yaitu Saranjana, kota megah, namun Ventira tidak kalah megah dan modern kotanya. Tak main-main, Ventira bahkan disebut-sebut sebagai kerajaan jin terbesar di Indonesia, bahkan di Atlantis. Karena Ventira menyimpan harta karun emas yang tiada tara, yang tiada terhingga, saking banyaknya. Dan konon dijaga oleh 9 panglima jin, dan kemudian beredar di masyarakat setempat. Bahkan di sana terdapat istana yang seluruhnya terbuat dari emas murni, yang saksi yang sudah masuk ke kota Ventira. Dan masyarakat setempat menyebutnya bukan Ventira tetapi Wentira. Ada juga yang mengatakan Wentira atau Ventira. Sebetulnya kota Ventira ini sudah ada semenjak zaman Belanda dan penjajahan Jepang. Konon pada waktu itu ada serdadu dari Belanda di atas, dia menggunakan pesawat tempur melintas di kawasan hutan belantara yang ada di Sulawesi Tengah. Ternyata di situ ada sebuah kota. Dia melihat ada sebuah kota megah di tengah hutan yang berwarna kuning, dengan bangunan-bangunan tersebut juga berwarna kuning keemasan. Gedung-gedungnya mencakar langit dan sudah modern. Nama kota ini adalah disebut Ventira. Nah, kata Ventira ini diambil dari kata Uventira yang bermakna air berwarna merah. Akan tetapi masyarakat sekitar menyebutnya Ventira. Bahkan ada yang menyebut Ventira, itu tergantung dari kebiasaan lidah masyarakat setempat dalam penyebutan. Wallahu a'lam bishawab.
Konon banyak yang menganggap Ventira sebagai salah satu titik yang paling angker, dan banyak kalangan berpendapat bahwa Ventira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Terlepas dari anggapan tersebut, banyak kisah mistis di seputar kota misterius, bahkan berkembang turun-temurun. Jika dilihat secara kasat mata, kota ini hanyalah sebuah hutan pepohonan kopi yang rimbun. Namun bagi yang punya kelebihan dan panca indera atau orang-orang indigo, maka mereka akan melihatnya sebagai kota dengan kehidupan yang beradab dan modern dibandingkan dengan kota sekitarnya. Mungkin makhluk astral jin di sana tidak mengenal istilah yang namanya korupsi atau ada yang koruptor, sehingganya kotanya lebih maju dan modern. Menurut penuturan bagi masyarakat yang sudah pernah ke sana, dan konon kehidupannya tidak ada yang susah dan miskin. Jadi, bila teman-teman ingin mengunjungi ke sana, mudah, karena Ventira letaknya berada di jalur Trans Sulawesi Tengah. Dan jika ingin berkunjung ke tempat ini, teman-teman bisa melihat ada tugu yang berwarna kuning, yang konon dipercaya untuk jalan masuk ke kawasan hutan dan sebagai gerbang kerajaan jin Ventira. Dan biasanya para pengendara apabila melintas di jalur ini itu selalu membunyikan klakson dengan mitos konon biar supaya tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan, atau istilahnya numpang-numpang atau permisilah, seperti itu. Nah, dari tugu tersebut terus berjalan melalui tanjakan dan sebelahnya kali kecil dan banyak rumah-rumah mungil yang berwarna kuning berjajar di sana. Hanya itu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan setelah naik ke atas, nanti akan menemukan sebuah danau. Nah, di sekitar itulah kota megah dan kerajaan jin yang terbesar di Indonesia berada di bagi yang punya kelebihan atau punya ilmu tinggi, ya. Dan bagi kesaksian yang pernah ke sana dengan ilmu kelebihannya dia, bahwa penjaga jin di sana ada beberapa pintu masuk kerajaan dijaga oleh para panglimanya, karena di sana kerajaannya berlapis emas. Namun jangan coba-coba untuk mengambil emas-emas tersebut bila tidak nyawa taruhannya dan akan melayang. Dan konon di sana penjaganya adalah tidak akan segan-segan menyerang siapa saja yang sekiranya membuat onar di wilayah Ventira tersebut. Dan ada yang pernah mengalami masuk ke kota Ventira dengan naik ke atas perbukitan dan hutan belantara, yang pernah diwawancari oleh tim silet RCTI, dan dia mengatakan ada tempat sesajen, dan sesampai di atas aura mistisnya terasa sekali dan hawa panas juga terasa. Dan banyak yang mencoba ke sana, banyak yang hilang dan tidak bisa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dan pengakuan ini bukan isapan jempol semata, lantaran diperkuat oleh penuturan Psikolog Bu Soleh Pati yang sudah terkenal itu, ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada paham. Dia mengatakan pada waktu masuk gerbang, untuk penglihatan orang awam yang dilihat hanyalah kali atau sungai. Namun menurut penuturan Bu Soleh, itu adalah pintu penjagaan pertama. Dan konon katanya penjagaan sampai pintu ke-7 atau 9. Dan menurut penuturannya, dia juga bahkan tidak kalah merinding bahwa makhluk-makhluk gaib atau astral tersebut banyak ditemui di sekitar tugu kuning atau tugu yang berwarna kuning. Nah, warna kuning seolah menjadi ciri khas, dan usut punya usut bahwa warna kuning adalah kesukaan makhluk astral atau makhluk gaib.
Dan perlu diketahui bahwa sifat dan unsur setan atau jin di dalam diri manusia itu memiliki kegemaran yang sama dalam hal warna, yaitu warna kuning dan warna merah. Apalagi dengan warna polos, merah menyala, semakin disukai. Kecuali kalau merahnya ada loret-loretnya. Perbedaannya, jin atau setan menyukai warna kuning untuk dimiliki, dikuasai. Sedangkan merah dikuasai dan untuk disembah, dilayani dan dihormati sebagai abdi. Dan di sana naik ke atas itu ada musola ya untuk warga setempat. Merujuk dengan masalah warna kuning, Nabi Agung kita Muhammad SAW menyarankan untuk tidak memakai pakaian warna kuning yang dihasilkan dari celupan atau wantek kunyit. Sahabat Nabi SAW yaitu Anas bin Malik berkata, Nabi melarang seseorang laki-laki yang menggunakan ja'faron, warna dari kunyit, yaitu kuning, yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abi Daud. Namun para ulama bersepakat bahwa pelarangan tersebut dikarenakan aroma kunyit kurang sedap yang ditimbulkan kain celupan kunyit yang cukup tren di masa itu. Dan diceritakan salah satu tokoh adat setempat karena warna kuning adalah kesukaan makhluk astral atau jin di Ventira. Maka tokoh tersebut melarang memakai pakaian warna kuning bila ingin bertandang atau mengunjungi naik ke atas hutan atau ke kota Ventira, karena akan hilang dan terbawa oleh kerajaan jin. Karena sudah banyak kejadian di Ventira yang tidak mau mengikuti larangan tersebut, banyak yang hilang dan tidak pernah kembali, menurut penuturannya dari tokoh setempat. Keberadaan kota gaib, makhluk gaib atau makhluk astral jin yang ada di Ventira itu konon bangunannya, kerajaannya itu berlapis emas dengan kota modern dan peradabannya lebih maju. Bangunan-bangunan mencakar langit, warna kuning emas, dan kendaraan-kendaraan mewah juga berkeliaran di sana, berlalu lalang di sana dengan warna kuning. Dan jalannya juga lurus ya, tidak yang berkelok-kelok gitu. Konon katanya sudah pernah masuk ke sana, ke kota tersebut, melihat mobil itu berjalan bannya tidak menginjak ke aspal, atau bahasa kitanya itu alias melayang. Penghuni laki-lakinya di sana adalah tampan-tampan dan perempuannya juga cantik-cantik ya. Namun yang membedakan adalah tidak punya garis tengah di bawah hidung atau alias rata. Dan pakaian penghuni Ventira mayoritas serba kuning. Bila di kota gaib Saranjana kan warnanya adalah hijau. Larangannya seperti laut pantai selatan, itu mitosnya. Sedangkan warna hijau adalah warna kesukaannya Nabi Muhammad SAW, karena di Madinah juga ada yang namanya Raudhah atau Taman Surga. Raudhah adalah bermaknakan hijau, termasuk Nabi Khidir juga selalu berwarna hijau. Ada juga kejadian seorang sales mobil, dia mendapat pesanan dari kota Ventira, yaitu memesan sebuah mobil BMW berseri dengan warna mobil kuning. Dia mengantarkannya sesuai alamat pemesan, ternyata setelah diantarkan ternyata hanya hutan belantara. Dan pemikirannya si sales tersebut bahwa dia terhipnotis oleh makhluk Ventira. Ada juga dihebohkan beredarnya sebuah KTP yang viral di medsos. Konon KTP tersebut beredar setelah kejadian gempa bumi 714 magnitudo, yaitu magnitudo yang melanda kota Palu, kejadian gempa beberapa tahun yang lalu. Dan juga pernah kejadian ada makhluk Ventira berbelanja ke pasar, menurut penuturan masyarakat setempat, dengan memakai pakaian berwarna kuning.
Dan begitu ada penduduk yang tahu melihat bahwa dia itu adalah makhluk dari Ventira, maka makhluk tersebut langsung menghilang dan misterius tanpa bekas. Demikianlah teman-teman, itu kesimpulan dari cerita Ventira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.